Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Maret ya di tahun 2025. Kalau kita lihat ke belakang, rasanya kemarin baru kita merayakan Natal, kemudian Tahun Baru, tapi ternyata hari ini kita sudah di minggu pertama Maret dan bersyukur bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah kepada setiap kita. Dari dulu sampai sekarang Tuhan tetap menyertai kita. Dan saat ini kita akan tenangkan hati dan juga pikiran kita. Kita mau memulai ibadah kita mohon pertolongan Tuhan supaya kita diberikan fokus yang baik untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Mari sama-sama saat ini kita bangkit berdiri, kita mau mengagungkan Dia, Allah yang Maha Kuasa, Allah Maha Kasih, suci, suci, suci. Namamu
Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Bapak Ibu sekalian, dengan hati yang gentar, mari sama-sama saat ini kita mau menyembah dan memuliakan Dia. Dialah Allah yang layak menerima hormat, sembah dan puji. Katakan mulia, sembah Raja Engkau Bapa yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Bapa kami datang. Terimalah puji dan penyembahan kami. Jadikanlah kami tanah yang subur hari untuk menerima firman Tuhan yang ditaburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam pembacaan Alkitab yang diambil dari Mazmur 9 ayat 2 sampai 10. Kita akan baca secara bersama-sama Mazmur 9 ayat ke-2 sampai ke-10, demikian firman Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau pembela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik.
Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saat ini kita akan secara khusus datang kepada Tuhan mengakui segala dosa dan juga kesalahan kita, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat yang tentunya menyakitkan hati Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa, kita mau introspeksi dan mohon pengampunan daripada Tuhan. Seperti tertulis dalam Yeremia 18 ayat yang ke-11, suruhlah mereka menghentikan cara hidup mereka yang berdosa itu, serta memperbaiki kelakuan dan perbuatan mereka. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami punya Allah yang Maha Kasih, Allah yang selalu mengampuni setiap kesalahan yang kami lakukan. Tapi Tuhan, ajarkan kami juga untuk kami selalu taat dan setia kepadamu. Pimpin kami ya Bapa dalam kehidupan kami sehari-hari kami. Kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, di dalam sejarah Alkitab jika kita lihat banyak yang Yesus lakukan dan itu membuat perubahan bagi manusia. Contohnya adalah ketika Yesus menyembuhkan Bartimeus, si orang buta, kemudian dia juga menyembuhkan yang mempunyai penyakit kusta, kemudian Yesus juga membangkitkan Lazarus yang sudah mati, dan itulah yang Tuhan lakukan juga dalam kehidupan kita saat ini. Tuhan selalu memberikan yang terbaik, memelihara hidup saudara dan saya. Coba mari sama-sama saat ini kita mau merenungkan apa sih yang sebenarnya Tuhan sudah lakukan dan merubah hidup kita saat ini. Sambil kita naikkan satu pujian, Yesus datang.
datang kepada setiap hati kita dan merubah hidup kita. Saat ini kita akan menyaksikan paduan suara Laudamus akan mempersembahkan sebuah pujian. Jadi pujian pada hari ini menyatakan bahwa betapa baiknya Tuhan, betapa besarnya kasih Tuhan kepada setiap kita. Dikatakan terlalu indah, terlalu manis kasih yang Tuhan kasih untuk kita. Dan karena itu kita juga tidak hanya berhenti di kita, tapi kita juga mau membagikan kepada Bapak Ibu sekalian, biar kiranya pujian ini juga membawa sukacita di hati Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, jadi pujian ini kita akan nyanyikan, paduan suara Laudamus akan nyanyikan bersama-sama satu kali. Kemudian yang terakhir, kami juga mau mengajak Bapak Ibu untuk boleh menyanyikan pujian ini ya. Jadi nanti liriknya itu akan ada di layar, Bapak Ibu boleh lihat itu akan ada dua bahasa, Indonesia dan Mandarin. Jadi silakan mau menyanyikan dalam bahasa Indonesia ataupun Mandarin. Kiranya pujian ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian.
semuanya ya, kita naikkan pujian ini. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya hati kami telah kami siapkan untuk dipenuhi dengan firman Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas sebagai alat Tuhan, kiranya Tuhan pakai untuk menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Tadi tahu nggak artinya lagu tadi itu? Sio, ale semua. Disayang Tuhan. Ya, kita semua disayang Tuhan. Amin saudara. Amin吗？ Kita semua disayang Tuhan. 我们大家都是上帝所疼爱的。 Mari kita buka Alkitab kita. 我们大家打开圣经 dari Kejadian 39 创世纪第39章 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. 第1节到第10节。 Kita akan bagi dua, yang ayat 1 sampai 5 itu dibacakan di dalam bahasa Indonesia. Ayat 6 sampai 10 dibacakan di dalam bahasa Mandarin. 第1节到第5节用印尼文来念，第6节到第10节用中文来念。 Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir,
Dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. 波提乏将一切所有的都交在约瑟的手中，除了自己所吃的饭，别的一概不吃。约瑟原来秀雅俊美。自此以后，约瑟主人的妻以目送情给约瑟，说：“你与我同寝吧。”约瑟不从，对他主人的妻说：“看哪，一切家务我主人都不知道，他把所有的都交在我手里。在此家里没有比我大的，并且他没有留下一样不交给我，只留下了你，因为你是他的妻子。我怎能做这大恶的罪神呢？”后来他天天和约瑟说，约瑟却不听从他，不与他同行，也不他在一处。 Saudara, tema firman Tuhan hari ini adalah murid tidak berkompromi dengan dosa. 今天的主题是神的基督的门徒不与罪妥协。 Saudara, kata kompromi kita tentu tidak asing dengan kata itu. 我们对这个词妥协不陌生。 Kompromi itu artinya kesepakatan atau penyelesaian perselisihan yang dicapai oleh masing-masing pihak yang membuat konsesi. 妥协是各方让步，使在这个事上他们能够得到协议或解决争端。 Intinya adalah kesepakatan dari dua pihak yang berseteru untuk mencapai kebaikan bersama. 两方他们争议的时候，他们为了双方的利益，他们得到协议。 Misalnya dalam peperangan itu seringkali terjadi kompromi. 比如说在战争的时候有妥协这件事。 Ya, saya ambil contoh perang antara Israel dan Palestina. 例如说是以色列和巴勒斯坦战争。 Itu seringkali terjadi peperangan dan banyak korban. 这个战争它很多人丧命。 Tapi kemudian para pemimpin daripada bangsa itu kena sepakat untuk tidak berperang. 他们的领袖就决定了不要再战争。 Gencatan senjata terjadi. 他们停火。 Tentunya ada batas waktu yang diberikan. 当然有限期。 Nah, pada waktu itu terjadi maka tidak ada lagi yang boleh saling menyerang. 在这段时间，两方都不可以攻击对方。 Tidak boleh lagi terdengar bunyi ledakan atau bunyi senjata. 没有爆炸声或者是枪声。 Nah, pada masa gencatan senjata itu juga terjadi pertukaran tahanan. 在此停火期间，也有交换战俘。 Orang Israel yang ditahan Palestina dikembalikan ke Israel. Pe- Orang Palestina yang ditahan di Israel dikembalikan ke Palestina. 在以色列被囚的巴勒斯坦人被交给巴勒斯坦国，反过来也是一样。 Jadi dua-duanya sepakat supaya terjadi perdamaian. 两方都决定和平相处。 Nah, contoh lainnya saudara, ada dua sepasang calon pengantin. 另一个例子就是一对将结婚的新人， Sebelum mereka menikah, 当他们还没有结婚， ada perbedaan yang perlu diselesaikan. 有不同的意见需要解决。 Masalahnya adalah setelah menikah, Ini- tinggal di mana? 因为他们结了婚，他们要住在哪里？ Yang wanita mengatakan, setelah menikah saya tidak mau tinggal dengan
mertua. 女方说：“我结婚后我不要和公婆一起住。 Sedangkan yang pria mengatakan, ”但是男方说 mama saya sendirian, Udah, jadi mama. kita tinggal dengan mama saya.：“ 妈妈独自一个人，我们应该和妈妈一起住。 Sebelum masuk pernikahan, ini diselesaikan. 当还没有进入婚礼前，这个事要解决。 Terjadilah kesepakatan, 他们就有了一个协议， yaitu mereka kontrak rumah. 他们租一间房子。 Wanitanya setuju, prianya pun setuju. 女的同意，男的也同意了。 Saudara, ada banyak kompromi-kompromi lain yang terjadi, saudara. 有许多妥协的事发生， Saya percaya mungkin kita pernah melakukan kompromi. 我们也一定曾经妥协过。 Apapun profesi kita, apapun kedudukan kita, setiap kita bahkan termasuk ibu rumah tangga juga pasti pernah melakukan kompromi. 不论我们有什么职位，我们有什么地位，我们主妇也有这样的妥协。 Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana jika kompromi dengan dosa? 但是问题是，如果我们和罪妥协，有什么后果呢？ Gimana saudara? 可以吗？ Kita harus mengatakan say no to kompromi dengan dosa. 我们要说不和罪妥协， Saudara setuju nggak? 大家同意吗？ Ini pendapat saya loh saudara. 这是我的意见。 Saya percaya kita semua sebagai murid Kristus, kita setuju mengatakan say no to kompromi dengan dosa. 我相信我们每一个人身为基督的门徒，我们一定对罪说不。 Saudara-saudara, di dalam pembacaan kita Kejadian 39, 刚才我们已经读了创世纪第39章， kita mau belajar dari seorang tokoh yang bernama Yusuf. 我们从一个人物叫做约瑟，我们来学习。 Pada waktu itu Yusuf dijual ke Mesir 约瑟被卖到埃及， dan dia dibeli oleh Potifar. 他被波提乏买了， Lalu dia tinggal di rumah Potifar. 他住在波提乏的家里。 Saudara-saudara, siapa Potifar? 谁是波提乏呢？ Pertama adalah di dalam ayat 1 dikatakan dia orang Mesir. 第一，他是埃及人， Yang kedua, dia orang yang kerja di istana. 然后他是内臣， Dan yang ketiga lebih jelas lagi, dia punya profesi sebagai kepala pengawal raja. 他也是法老的护卫长。 Saudara, ini artinya Potifar bukan orang biasa. 这表示这个波提乏不是普通人， Bisa jadi kalau saat ini dikatakan sebagai pas pampres. 可能是这个王的护卫。 Kemana presiden pergi ada pas pampres. 假如王去那里，他就跟着， Dan dia kepalanya. 他是护卫长。 Nah, saudara sekalian, selama bekerja di rumah Potifar, Alkitab mengatakan bahwa apa yang dikerjakan Yusuf berhasil. Dia bekerja dengan baik, dia bekerja dengan jujur, dan segalanya sukses. 当约瑟在波提乏家里工作的时候，他很勤劳、很诚实，凡事顺利。 Kenapa saudara dia berhasil? 为什么他进 Alkitab 度顺利 mengatakan 呢？ karena Tuhan menyertai dia. 圣经说，因为神与他同在。 Di dalam keberhasilan itu kemudian Potifar membiarkan Yusuf tinggal di rumahnya dan melayani dia. 波提乏就让约瑟住在他的家里和伺候他。 Bahkan dikatakan segala yang dia miliki, yang ada di rumah, bahkan segala harta miliknya, diserahkan ke dalam tangan kekuasaan dari Yusuf. 一切家务都由约瑟管理，一切所有的都交托给约瑟。 Saudara, saya mungkin berpikir pada waktu Yusuf dijual ke Mesir, 我想，当约瑟被卖到埃及， dia kan dibenci sama kakak-kakaknya kan ya. 他被他的兄长所憎恨， Dia dibuang ke sumur, dia mau dijual, dia mau dibunuh ya kan, tapi 他 nggak jadi. 他被丢在井里，他要被杀。 Kakak-kakaknya sepakat untuk jual aja lah. 他的哥哥们就卖了他， Nanti urusan dengan ayah belakangan. 等下再和爸爸讲这件事。 Di dalam hidup di rumah Potifar, 在波提乏的家里， sekalipun dia memiliki kepahitan saudara, 虽然他的心里有苦毒， tapi dia bekerja dengan baik. 但是他非常勤劳的工作。 Hidupnya selama di rumah Potifar enak. 他在波提乏家里很舒适， Apalagi semuanya dipercayakan kepada Yusuf.
甚至一切家务都交托给约瑟管理。 Tanpa izin Yusuf maka siapapun tidak boleh masuk ke rumah Potifar. 没有约瑟的许可，任何一个人都不得进入波提乏的家。 Tetapi ada satu masalah yang dihadapi oleh Yusuf, 但是有一件事，约瑟面对的， yaitu godaan iman, saudara. 就是信心的试探。 Potifar punya istri, istrinya tiap hari merongrong Yusuf. 波提乏有一个妻子，每一天都绕着约瑟。 Saudara, ini situasi yang nggak gampang loh dihadapi oleh Yusuf. 这个情况对约瑟来说是不容易面对的， Situasi yang sangat sulit bagi Yusuf. 非常的艰难。 Bagi seorang anak muda 身为一个年轻人， yang punya banyak keinginan, 有很多意念， dia harus berhadapan dengan hal seperti itu. 他要面对这件事。 Saudara, ternyata godaan untuk diajak tidur oleh istri Potifar itu bukan hanya terjadi pada waktu itu, tapi pada hari ini pun sebetulnya kita menghadapi hal yang sama, saudara. 这件事不但是约瑟面对他的祖母要与他同睡，现在也发生在我们的这个时代。 Di kantor 在 mungkin ada godaan untuk berkompromi dengan dosa. 在办公室，可能我们也有试探要和罪妥协。 Di tempat kita kerja, mungkin di toko di mana kita berada, di sekolah, di kampus, ada godaan untuk berkompromi dengan dosa. 在店里，在学校也有这个和罪妥协的试探。 Nah, yang seringkali terkenal ya, itu ada 3 ta, ya saudara ya. 很出名的有3个大， Mungkin ini udah nggak asing lagi bagi kita, harta, tahta, wanita. 就是金钱、宝座和女人。 Karena ada wanita berarti ini adalah pria. 假如因为有女人，这个一定是为难人的。 Godaan yang dialami oleh pria adalah harta, tahta, wanita. 男人所面对的试探就是金钱、地位和女人。 Tapi bukan berarti wanita tidak juga menghadapi godaan, ada godaannya. 但是不表示女人也没有遇见试探。 Artinya setiap orang menghadapi godaan. 这意味着任何一个人都面对试探。 Dimanapun kita berada, ya dalam situasi apapun, potensi untuk kita berkompromi dengan dosa selalu ada. 在任何地方，在任何情况，这个和罪妥协的可能性一直存在。 Nah, saudara, di sini banyak anak muda ya, 我们在这里有很多年轻人， baik yang masih pacaran atau yang sudah punya keluarga. 正在恋爱的或者已经成家的。 Saya mau kasih tahu, ingatlah saudara, 我要提醒大 yang 家 sedang，berpacaran, 你们正在恋爱的， hubungan seks dilakukan hanya oleh orang yang sudah menikah. 性交只有可以在已经结婚的人做了， Jangan pernah melakukannya sampai engkau menikah. 千万不要做这件事，直到你结婚。 Karena pada waktu engkau melakukannya berarti engkau berkompromi dengan dosa. 因为假如你做这件事，这表示你已经与罪 Saudara, 妥协 godaan 了。 orang berpacaran itu selalu ada, saudara. 一对恋爱的恋人，他们的试探是很多的， Ya, bukan hanya masalah hubungan seks, 不单单是性交， tapi ada banyak hal yang lain 也有很多别的事 yang menggoda kita untuk kita berkompromi. 试探我们，使我们与罪妥协。 Nah, sekarang masalahnya adalah mengapa kita tidak boleh berkompromi dengan dosa. 我们要问，为什么我们不可以与罪妥协？ Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-9, 假如我们看第9节， dikatakan bahwa bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar daripada kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? 在这家里没有比我大的，并且他没有留下一样不交给我，只留下了你，因为你是他的妻子，我怎能做这大恶得罪神呢？ Ini adalah statement, pernyataan dari Yusuf. 这是约瑟所说的话。 Ada 2 hal, saudara. 有2件事，
Kita tidak boleh berkompromi dengan dosa karena itu adalah kejahatan besar. 我们不可以与罪妥协，因为这是大恶。 Yusuf mengatakan demikian ada alasan. Semua rumahnya, apa yang ada di rumah ini sudah ada di bawah kuasaku. 耶稣有这个理由，因为凡在家里的都在他的管理之下。 Bagaimana mungkin aku melakukan hal itu? 我怎能做这件事呢？ Walaupun di rumah itu sepi, saudara. 虽然在屋里静悄悄， Tapi Yusuf mengatakan yang pertama itu adalah kejahatan besar. 但是耶稣说这是很大的罪，很大的 Dan yang 恶。 kedua adalah itu adalah dosa terhadap Allah. 第二件事就是得罪神。 Di dalam diri Yusuf, 在耶稣 dia 的 sudah punya satu keyakinan bahwa dia tidak mau menyakiti hati Tuhan. 耶稣有一个信念，就是他不要得罪上帝。 Saudara, kalau kita baca di dalam pasal 39 ini, yang pertama adalah dikatakan istri Potifar mengajak Yusuf tidur. 在第39章里，我们看到波提法的妻子要约瑟与他同睡， Kata lainnya adalah berhubungan seks. 换句话说，与他发生关系。 Mungkin waktu itu saya membayangkan masih bisik-bisik. 可能我猜想，可能是慢慢的对他说。 Tapi yang kedua, saudara, 但是第二， kalau dibaca di ayat yang ke-10, 就是我们看第10节， dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. 他每一天都要约瑟和他同睡。 Lalu yang ketiga, saudara, 第三， di dalam ayat yang ke-12, 第12节， situasi rumah sepi, 屋子里没有别的人， hanya dia berdua dengan Potifar, istri Potifar. 只有约瑟和波提法的妻子。 Istri Potifar dikatakan memegang baju Yusuf. 波提法的太太就拉住约瑟的衣， Artinya dia mencengkram baju Yusuf. 他抓住约瑟的衣， Dia tarik baju Yusuf, 他拉约瑟的衣， ayo tidur denganku. 我们同睡吧。 Dia udah nggak tahan, saudara. 他已经忍耐不住了， Tapi Yusuf tahu bahwa itu adalah dosa di hadapan Tuhan. 但是约瑟清楚这是在上帝面前很大的 Saudara 罪。 sekalian, bagaimana agar kita tidak berkompromi dengan dosa, saudara? 我们要如何才不与罪妥协呢？ Sekali lagi, kompromi dengan dosa bentuknya banyak. 和罪妥协的形式有很多。 Di dalam konteks kita adalah digoda untuk berhubungan seksual. 在我们这个背景呢，是约瑟被试探与他的祖母同睡。 Nah, bagaimana saudara agar kita tidak berkompromi dengan dosa? 我们怎样才能不与罪妥协呢？ Yang pertama adalah menolak dan lari. 第一就是拒绝逃跑。 Di dalam ayat 8 dikatakan tetapi Yusuf menolak. 第8节说约瑟不从， Saudara, kita harus tegas 我们要非常坚决 menolak dan lari, saudara. 拒绝逃跑。 Ini adalah hal yang dilakukan Yusuf. 这就是约瑟所做的。 Dimanapun saudara berada, selalu ada kesempatan untuk berdosa, saudara. 你在任何地方都有机会犯罪， Dia bisa datang kapan saja dan dia sangat menarik kita. 他随时都会来抓住我们， Dan itu enak, saudara. 这是很甜蜜的事。 Bahkan bisa jadi orang sudah lupa bahwa dia sudah terperosok di dalam dosa. 也有可能人已经陷在其中而不知觉。 Nah, kalau saya membayangkan dalam realita kita pada hari ini, saudara. 在现实生活中， Yang terjadi memang kita seringkali juga menghadapi hal yang sama. 我们也发生同样的事， Menolak dan melarikan diri, atau menolak tapi tidak melarikan diri, atau tidak menolak dan tidak lari. 有3个可能性：第一就是拒绝逃跑；第二就是拒绝但不逃跑；第三不拒绝也不逃跑。 Kalau Bapak Ibu diperhadapkan dengan hal-hal seperti ini, pilihannya yang mana? 如果弟兄姐妹们面对这个试探，你们的反应是怎么 Ini 样 nggak 呢？ gampang, saudara. 不容易。 Tapi belajar dari Yusuf, 但我们从约瑟身上学习， dia menolak dan dia melarikan diri. 他拒绝而且逃跑， Aman bagi dia, 对他很安全， karena dia tidak mau menyakiti hati Tuhan. 因为他不要伤上帝的心。
Saudara, ini yang pertama. 这是第一件事。 Ada satu cerita dari Daud. 有一个故事发生在大卫王身上。 Daud itu kan kalau di kitab Mazmur itu sangat jelas sekali dia orang yang selalu berkomunikasi dengan Tuhan. 只是我们读诗篇，他是一个和上帝关系密切的人， Itu hubungannya dengan Tuhan itu begitu dekat begitu. 他如此的亲近上帝。 Tapi saudara, ternyata orang seperti Daud pun tidak terlepas dari godaan. 但是像大卫这样的人，也不免遇到试探。 Suatu sore ketika dia bangun tidur, dia lihat cewek lagi mandi, saudara. 有一个傍晚，他睡醒了，他看见一个女人正在沐浴。 Kita tahu cerita itu, saudara. 我们知道这个故事。 Dia tahu bahwa wanita itu namanya Batseba sudah punya suami. 他知道这个女人八十八是有夫之妇， Suaminya juga adalah orang kepercayaan daripada Daud dalam peperangan. 她的丈夫也是个军人，是大卫王所信任的。 Pilihan Daud adalah 大卫的选择是， dia tidak menolak dan tidak melarikan diri. 他不拒绝也不逃跑， Dia samperin tuh cewek dan dia tidur sama Batseba. 他把这个女人接来和他同睡， Nggak ada orang, saudara. 没有别的人， Semua orang lagi pada perang. 每一个人都出去打仗， Dia sendirian di istana. 他自己一个人在宫殿里。 Saudara, nggak gampang. 弟兄姐妹们，不简单。 Kita yang seringkali ada tugas keluar kota. 我们有的时常到外地工作， Sendirian, saudara. 我们孤身一人， Waduh, godanya besar. 他的试探非常的大。 Tapi kita mau berprinsip seperti Yusuf bahwa saya akan lari dan saya tidak mau berdosa terhadap Tuhan. 但是我们像约瑟有一个原则，就是我们拒绝，我们要逃跑。 Saudara, kita ini adalah orang yang lemah. 我们大家都是软弱的人。 Kalau kita baca di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-6, 只是我们读罗马书第5章第6节， dikatakan ketika kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. 当我们还软弱的时候，基督已经为我们而 Nah, 死。 kata lemah artinya bukan lemes atau tidak punya tenaga, tapi powerless untuk melawan godaan dan hawa nafsu. 这个软弱的意思不是没有力气，而是没有力量抗击群异的试探。 Sekalipun seseorang punya badan yang sterak, ya badan bisa mengangkat ratusan kilogram sendirian, 虽然有一个人他能够扛很重的重担， tapi di dalam melawan hawa nafsu dia nggak sanggup. 但是他面对群异，他无能为力。 Jangan pura-pura kuat ketika ada godaan nafsu, saudara. 这就试探来的时候，你不要自以为有能力。 Jangan pura-pura kuat ketika ada godaan. 当试探来的时候，你不要以为能够抵挡它。 Tuhan Yesus pernah mengatakan di dalam doanya di Bapa kami, 主耶稣在他的主祷文这样说： janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. 不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。 Kalau kita mau ikutin doa ini, 假如我们要跟着这个祷告， tapi yang ada adalah kita justru nantang, nyamperin tuh godaan. 我们会谦卑我们自己，但是我们反而以为我们很刚强，要面对这个试探。 Nah, inilah yang terjadi dalam kehidupan kita pada hari ini. 这是我们现在面对的。 Saudara, ada pilihan bagi kita untuk berkompromi atau tidak. 要与罪妥协，或者是不与罪妥协，是我们的选择。 Pada waktu kita memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, 假如我们有一个和神很密切的关系， sekalipun ada kesempatan itu untuk kompromi, 虽然有和罪妥协的可能， kita belajar dari Yusuf. 我们来向约瑟学习， Tolak dan lari. 拒绝逃跑。 Yang kedua, 第二， bagaimana agar kita tidak berkompromi dengan dosa? 我们如何不与罪妥协呢？ Kita harus sadar Tuhan melihat. 我们要醒悟到上帝看见，
Tuhan melihat bukan hanya fisik kita, 上帝不单单是看我们的外表，看见我们的外表， tapi Tuhan melihat sampai ke dalam hati kita. 上帝也洞察我们的内心。 Orang lain nggak tahu, tapi Tuhan tahu. 别人不知道，但是上帝知道。 Artinya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. 意思是说，没有一件事是在上帝面前能够隐藏的。 Saudara Yusuf sadar bahwa Tuhan menyertai hidupnya. 也是他醒悟到，神与他同在。 Dia tahu kalau Tuhan masih memelihara dia, mempercayakan dia dengan kekuasaannya yang dipercayakan oleh Potifar, itu adalah karena Tuhan. 假如伯提法信任他，这都是上帝所赐的。 Kalau kita lihat dalam ayat 2, ayat 3, ayat 5, ya, ayat 21, 23, itu menjelaskan bahwa Tuhan menyertai Yusuf dan apa yang dikerjakannya berhasil. 从几节经文中，我们看见上帝与约瑟同在， Karena dia bekerja dengan jujur, dia bekerja keras, dan dia bertanggung jawab. 因为他很勤奋的工作，他也很有责任感， Yusuf dipercaya di rumah Potifar. 所以在波提乏家里也是被信任， Bahkan ketika dia harus dipenjara, dia pun dipercaya oleh kepala penjara. 甚至他被打入监牢里，监牢长也信任他。 Artinya ketika seseorang yang berpegang kepada Tuhan, 就是说，当一个人牢牢的抓住神， godaannya itu banyak, saudara. 其实试探非常的多。 Saya sering berkata kepada orang-orang yang saya ngobrol, 我时常对我讲话的人说， itu setan itu ya, 这个撒旦 itu dia menarik orang untuk ikut dia, itu orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen atau orang yang Kristen nggak sungguh-sungguh. 他拉住不但是真正的基督徒，也是那些不是真正的基督徒。 Kalau menurut Bapak Ibu bagaimana? 弟兄姐妹有什么别的意见吗？ Yang sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh yang ditarik oleh iblis. 是那些真正信靠主的人，或者是哪些不真正的基督徒是被撒旦所拉住的？ Tentunya yang tidak sungguh-sungguh. 当然是那些不真正信靠主的人。 Maksud saya, yang sungguh-sungguh itu, yang tidak sungguh-sungguh itu adalah dianggap sebagai temannya dia. 那些不真正信靠主的人，他是撒旦看为他的朋友。 Dia mah orang Kristen, kadang-kadang ke gereja, kadang-kadang ke gereja, itu mah kawan gua, kata setan. 撒旦说他有时去教会，有时不去教会，他是我的朋友。 Tapi yang mau sungguh-sungguh, itu yang terus ditarik oleh iblis. 但是那些真正信靠主的人，反而被这个撒旦所拉。 Nah, inilah yang dialami oleh Yusuf. 这就是约瑟所面对的。 Dia orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, justru iblis terus bekerja untuk menarik dia meninggalkan Tuhan. 他是真心诚意的跟随上帝，但是撒旦拉住他。 Saudara, kita belajar dari firman Tuhan pada hari ini. 我们从神的话语学习， Allah ingin supaya kita sadar bahwa Allah itu maha tahu dan dia melihat. 好像我们觉悟到上帝是无所不知，他看见。 Saya punya bukan pengalaman, tapi ada dua orang yang saya lihat memiliki hati yang takut akan Tuhan. 我有2个人，我看他们是真正的敬畏上帝。 Di dalam tantangan hidup yang dia alami, kedua orang ini punya prinsip hidup yang kuat. 在他们面对考验的时候，他们有非常坚固的原则。 Orang itu yang pertama adalah papa saya. 第一个人就是我的父亲， Saudara, papa saya kerja di sebuah perusahaan pelayaran. 我的爸爸那时是在一个航运公司工作， Di perusahaan itu dia dipercaya dengan jabatan chief checker. 在这个公司他被信任为检查货物的主管。 Kepala yang mengecek setiap barang yang baru datang dari luar negeri. 从外国来的货物，他要检查。 Saudara, pada waktu kapal itu hampir masuk,
di pelabuhan, 当这个船慢慢要驶进码头的时候， itu dia nggak bisa masuk, dia harus tunggu dulu. 他不可以直接进，他要等。 Nah, datanglah orang dari perusahaan untuk mengecek. 那公司派来的人就上去查， Ini papa saya nih. 就是我爸爸。 Dia naik ke kapal, 他上到船上， dia periksa list daripada barang-barang yang ada. 他就看这个船的清单， Nah, setelah dia periksa, oke, 他查了以后 ，OK， maka barang bisa turun. 他的货物就能够放下来， Kapal bisa sandar dan bisa turun. 这个船就能够靠码头，这个货物就能够放出去。 Suatu kali kapten memberikan dia amplop yang besar. 有一次，这个船长带了一个很厚的信封， Dia tahu bahwa itu adalah suap. 他清楚知道这是贿赂， Papa saya menolak. 我爸爸就拒绝了， 2 kali menolak. 2次拒绝， 3 kali menolak. 第3次也拒绝。 Yang punya barang marah-marah, saudara. 这个货主哇非常生气， Ini perusahaan bagaimana sih nggak bisa kompromi? 这个公司这么犟呢，不能够妥协。 Saudara, waktu itu saya masih SMP. 我当时还是初中， Kemudian papa saya difitnah, dilaporkan ke polisi. 我爸爸被陷害，就告到警察， Bahwa dia disogok dan makan uang. 告他被贿赂。 Papa saya di penjara, saudara. 我爸爸进监牢了， 1 minggu dia di penjara. 1个星期他被监 Saya 牢。 masih SMP, saya sedih. 我还是初中生，我非常的 Apalagi 伤 mama 心。 saya, saudara. 尤其是我妈妈， Setiap besuk nangis terus. 每一次探访她就哭。 Seminggu kemudian dia dibebaskan. 1个礼拜她被释放， Karena tidak kedapatan bahwa dia menerima suap. 因为没有得到证据，她被贿赂。 Saudara, kadang-kadang ada resiko yang kita akan hadapi ketika kita hidup jujur di hadapan Tuhan. 有时候，当我们过廉洁的生活，我们会遇到风险。 Orang yang kedua adalah 第2个人是 papa mertua saya. 我的岳父， Dia adalah seorang intel angkatan laut di Surabaya. 他是在泗水海军的一个情报员。 Pada masa dia bertugas, itu banyak orang takut kalau dengar nama Tanah Saleh, saudara. 当那个时候，很多人都怕这个达纳萨雷的人。 Suatu kali ada orang yang datang ke kantornya bawa amplop lagi, saudara. 有一次，有一个人来到他的办公室，带了一个信封， Karena ada barang yang masuk ke pelabuhan angkatan laut itu nggak bisa keluar. 因为有一艘船进入这个海军的码头，它的货物不能够出。 Ini bukan sekali, 这不只是发生一次， berkali-kali. 重复发生。 Tapi mertua saya mengatakan tidak. 但是我的岳父说不， Karena itu adalah tidak sesuai dengan imannya dia. 因为这不合乎我的信仰。 Karena dia tahu sekalipun hanya di kantor berdoa sama si pemberi amplop, tapi Tuhan tahu. 因为他很清楚的知道，虽然他们只是他和这个给他信封的人2个人，但是上帝看见。 Tapi mertua saya akan di penjara. 但是我的岳父没有被入狱，被进入监牢。 Artinya pada waktu kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan, 就是说，当我们要讨主喜悦， ada godaan besar. 有很大的诱惑试探， Seperti lagu sekolah minggu, saudara. 好像主这些的歌， Jangan coba-coba merasa kuat dan kebal 你不 terhadap godaan. 你不要自以为你不能被试探所侵略。 Lagu sekolah minggu mengatakan, mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. 上帝的眼睛看你所作所为，不论是好的、是坏的、恶的，所以你不要作恶，因为上帝看见。 Mungkin dulu kita ingat lagu ini, sekarang kita lupa, saudara.
可能我们以前记得这首歌，但是现在忘记了。 Tapi makna dari lagu ini adalah Tuhan melihat. 但是这首歌的意义就是，上帝的眼睛看见。 Saudara-saudara, di atas meja atau di bawah meja terjadi kompromi. 所以说在桌子上或者桌底下有妥协的事， Tuhan melihat. 但是上帝看见， Di tempat yang sepi, di tempat yang ramai, 在静 Tuhan melihat. 悄悄的地方，或者是在很嘈杂的地方，上帝看见。 Orang tua yang saya cintai ini 我所敬爱的父亲， menjadi teladan bagi saya, 他成为我的榜样， menjadi teladan bagi anak-anak saya, 也成为我儿子们的榜样。 dimanapun berada. 他们不论在何处， Godaan itu ada 这个试探随时 yang 会 bisa membuat kita berkompromi. 让我们和他妥协。 Tapi kita diingatkan bahwa Tuhan melihat 但是我们被提醒，上帝看见， dan Tuhan tidak ingin kita berkompromi dengan dosa. 上帝不希望我们与罪妥协。 Saudara, kalau kita berhasil untuk menang atas godaan berdosa, 姐姐，我们 itu adalah anugerah Tuhan. 姐姐，我们成功的抵挡罪恶，我们不与罪妥协，这都是上帝的恩典。 Biarlah hidup kita pada hari ini, 让我们今天的生活， kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau menyenangkan hatimu. 主啊，我要讨你的喜悦。 Seorang murid Kristus tidak boleh berkompromi dengan dosa. Di hadapan Tuhan tidak ada dosa kecil atau dosa besar. Dosa adalah dosa. 一个基督的门徒不可以与罪妥协，在上帝的面前没有罪是大小之分，罪就是罪。 Mari saya mengajak kita untuk kita melihat akan diri kita. 这样我们大家审查我们自己， Apakah selama ini saya menyenangkan hati Tuhan dengan hidup saya atau tidak? 我们是否已经讨主的喜悦呢？ Saudara, mari kita naikkan pujian. Sebuah tekad bahwa Tuhan, aku mau menyenangkan hatimu. 我们要唱一首诗来表明我们要讨主的喜悦。 Mari kita berdiri bersama-sama.
Tuhan, kami sadar kami diperhadapkan dengan berbagai macam godaan. 上帝，我们清楚我们面对许多的试探， Bahkan godaan untuk berdosa kepada Tuhan. 甚至得罪神的试探。 Tuhan, biarlah Engkau tolong kami ya Bapa. 主啊，求你帮助我们， Kuatkan kami ketika godaan itu datang. 当试探来的时候，你坚固我们， Kami ingin selalu menyenangkan hati Tuhan. 好让我们时时刻刻讨你的喜悦。 Dimanapun kami berada. 不论我们在何处， Di rumah, di kantor, di kampus, dimanapun kami berada. 在家里、在办公室、在学校，不论在何处， Ketika kami ada di situ, 当我们在那边的时候， biarlah hati kami bertekad, kami mau selalu menyenangkan hati Tuhan. 我们的心节制要讨你的喜 Kami 悦， tidak mau berkompromi dengan 我 dosa. 们不愿意和罪妥协， Karena kami adalah murid Kristus. 因为我们是主的门徒。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Kita tetap berdiri, kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. 我们整整站立，我们都使徒信经。 Pengakuan iman rasuli. Aku 我是 percaya 上帝 kepada Allah, 全 Bapa 能 yang 的 Maha 父， Kuasa, 创 Balik 造 langit 天 dan 地的主。 bumi. Dan 我 kepada 信我 Yesus 主耶稣 Kristus, 基督， anaknya yang 上 tunggal 帝的 Tuhan 独 kita, 生子， yang 因 dikandung 圣灵 dari 感 Roh 应， Kudus, 同 lahir 同 dari 真理 anak 玛利 darah 亚所 Maria, 生， yang 在本 menderita 丢比拉 sengsara 多 di 手 bawah 下受 pemerintahan 难， Pontius 被钉于 Pilatus, 十字架， disalibkan, mati 受 dan 死 dikuburkan, 埋葬， turun 降 ke 在 dalam 阴间。 kerajaan maut. 第 Pada 三 hari yang 天从 ketiga, 死人中 bangkit 复 pula 活， dari antara orang mati, 升 naik ke 天 surga, 坐 duduk di 在 sebelah 天 kanan 父 Allah, 上帝的右 Bapa yang 边， Maha Kuasa. 将 Dan 来 dari 必 sana ia 从 akan 那里 datang 降临， untuk 审 menghakimi 判 orang 活 yang 人 hidup 死 dan 人 yang。 mati. 我 Aku 信 percaya 圣灵， kepada Roh Kudus, 我信 gereja yang 圣而 kudus 公 dan 的 am, 教会，我信 persekutuan 生 orang 土 kudus, 相通，我信 pengampunan 罪的 dosa, 赦免，我信 kebangkitan 身 tubuh, 体复活， dan 我 hidup 信 yang 永 kekal. 生。阿门。 Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami melalui khotbah pada hari ini, untuk kami tidak berkompromi dengan dosa. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu ini tertanam di hati kami. Biarlah Engkau terus menolong kami. Karena kami sadar bahwa dimanapun kami berada, ada godaan-godaan itu ya Bapa. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap kami di dalam kehidupan kami, baik yang masih studi, yang sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, bahkan yang sedang mencari teman hidup. Bapa, kami berdoa kiranya Engkau menolong kami. Kami percaya biarlah pertolongan-Mu menjadi pertolongan yang satu-satunya yang kami harapkan. Karena kami percaya Bapa, ketika Engkau menolong kami, itu adalah yang terbaik buat kami. Tolong kami supaya kami menantikan jawaban Tuhan. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami sedang lemah tubuh. Bapak, biarlah Engkau yang menjamah mereka. Engkau yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Dan biarlah dengan kesembuhan yang ada, mereka mau melihat bahwa itu semua karena Tuhan. Dan mereka mau bertekad untuk hidup bagi Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia dengan berbagai dinamika kehidupan yang ada pada hari ini. Biarlah Tuhan yang akan terus menolong, mencampur tangan di dalam setiap langkah-langkah untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, terima kasih. Biarlah itu dimulai daripada kami, dimanapun kami berada. Kami mau mulai untuk hidup jujur, kerja keras, dan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat anak-anak sekolah yang sedang mempersiapkan diri untuk ujian, untuk ulangan. Khususnya mereka yang akan mengakhiri studi mereka di kelas 6 SD, kelas 9, dan kelas 12. Yang akan meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi. Bapak, kami berdoa kiranya Engkau menolong supaya apa yang mereka harapkan, mereka bisa belajar dengan baik dan mereka bisa lulus dengan baik. Dan terlebih lagi, ada dana yang dibutuhkan untuk meneruskan studi mereka. Kami berdoa Tuhan biarlah Engkau yang mencukupkan, menolong para papa mama agar bisa menyediakan dana itu sehingga anak-anaknya bisa sekolah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa sekali lagi buat setiap kami yang hadir.
Engkau mengetahui hati kami dan Engkau melihat kami. Biarlah berkat-Mu terus Engkau curahkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita mau naikkan satu pujian, Ku Tak Layak dengan Hancur Ku Datang. Biar kiranya pujian ini boleh menjadi perenungan bagi setiap kita bahwa sesungguhnya sebenarnya kita tidak layak untuk menerima kebaikan Tuhan, tapi Tuhanlah yang memampukan dan melayakkan kita. Sebenarnya Tuhan
hati kita, kepada hidup kita. Tuhan sudah mati untuk kita, dan Dia rela untuk melakukannya supaya kita diselamatkan. Mari tunduk kepala, kita mohon Tuhan melayakkan kita untuk berjamu dengan Tuhan, menikmati roti perjamuan dan anggur perjamuan yang melambangkan darah dan tubuh Kristus. Silakan saudara berdoa secara pribadi. Bapa, inilah kami, anak-anak-Mu yang seringkali jatuh dalam dosa. Pikiran, perkataan, perbuatan kami. Seringkali kami tidak menyenangkan hati Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu. Ampuni kami. Layakan kami saat ini ya Bapa, untuk berjamu dengan Tuhan. Menikmati roti dan anggur perjamuan. Inilah kami ya Tuhan. Kami mau taat. Kami mau tunduk kepadamu. Kami mau terus-menerus mengasihi-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, perjamuan kudus adalah bagi yang sudah dibaptis atau CD. Bagi yang belum, harap saudara tunggu sampai dibaptis ataupun di CD. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku."
Jemaat dipersilakan berdiri. Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Mari kita makan bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Mari kita minum bersama. Ya Tuhan, sungguh besar anugerah Engkau. Bukan saja Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau juga telah memberi kami segala yang kami perlukan untuk menghadapi tantangan dan pergumulan dalam hidup kami, ya Tuhan. Tuhan, pada saat kami menerima perjamuan kudus, kami diingatkan dari Engkau dilahirkan, sampai Engkau berkorban di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Engkau ketiga harinya Engkau bangkit ke surga, dan Engkau nanti akan datang kembali, ya Tuhan, untuk menjemput kami. Tuhan, begitu besar anugerah Engkau, ya Tuhan. Sudah layaknya ya kami sebagai anak-anak Engkau, ya Tuhan, mengabarkan Injil keselamatan ini kepada lebih banyak orang, ya Tuhan. Bantu kami Tuhan, kuatkan kami, pimpin kami, ya Tuhan. Kami yakin atas penyertaan Engkau, Allah Immanuel kami, ya Tuhan, kami akan hidup dengan berkemenangan, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah Engkau ini, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita akan kembalikan sebagian dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Kita mau naikkan satu pujian, Tuhan peliharamu.
Di segala masa musim kehidupan kami, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih Engkau sudah memberikan semua yang kami butuhkan ya Tuhan. Dan itu tepat seperti yang Tuhan mau berikan untuk kami. Kami bersyukur untuk kesehatan, untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk semua yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami berterima kasih ya Tuhan. Walaupun kehidupan sekarang ini tidak mudah, tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Dan yang terutama ya Tuhan, bahwa Engkau memberikan kami hidup-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Sehingga pada hari ini kami juga boleh datang untuk berkumpul di meja perjamuan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan. Dan kami bersyukur kami juga boleh berkesempatan untuk memberikan persembahan yang boleh sudah kami siapkan. Tuhan, biarlah persembahan ini boleh Tuhan pakai untuk mempermuliakan Engkau dan pekerjaan di gereja ini Tuhan, sehingga orang makin boleh mengalami bahwa Tuhan peduli, bahwa Tuhan sungguh mengasihi mereka. Dan kami percaya bahwa hari-hari kami ke depan pun ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang memelihara dan mencukupinya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Allah yang kekal, anugerah Tuhan Yesus Kristus yang berkelimpahan, pimpinan, penyertaan, penghiburan dan kekuatan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, kita boleh memperhatikan beberapa warta untuk minggu ini ya. Yang pertama, di hari Jumat ini ada 2 persekutuan yang akan diadakan di gereja kita. Di tanggal 7 Maret, hari Jumat, jam 10 pagi, yaitu persekutuan Simeon Hana. Untuk jemaat yang usia 55 tahun ke atas, boleh bersama-sama menghadiri, dan Jumat ini juga ada perayaan anniversary ya. Kiranya boleh hadir dengan tema Allah sumber berkat, firman Tuhan oleh Guru Injil Atalia. Kemudian malam harinya persekutuan pria Sunodia akan diadakan jam 7 malam di ruang 301 di WJL lantai 3 dengan tema Nasar Yefta, akan disampaikan oleh Guru Injil Hendrawan. Nah, yang kedua, kita bersyukur untuk sepasang calon mempelai yang tidak ada sanggahan ya dalam minggu ini. Jadi akan siap untuk diteguhkan dan diberkati pernikahannya hari Sabtu ini ya, Bapak Ibu. Hari Sabtu ini jam 10 pagi, yaitu Bowie dan Evelyn. Adakah hadir Bowie dan Evelyn? Ya, jadi Bowie, ya. Ini Evelyn, Bowie-nya di atas mungkin ya.
Jadi Bowie ini anak dari Bapak Lee Yang Kun dan Ibu Siska. Ya. Jadi kalau kasih ucapan jangan salah ya karena kembar. Jadi bukan Jim ya, tapi Bowie ya yang menikah ya. Ya, jadi Evelyn anak dari Bapak Soekardi dan Ibu Helena Ismail. Ya, jadi Sabtu ini jam 10 pagi di pemberkatan di gereja kita. Nah, lalu yang kedua, ini yang masih akan 2 minggu lagi, yaitu saudara Jason Hadinata, ini anak sulung dari Bapak Hadicin dan Ibu Gitwa, dan saudari Gaby Trivena. Boleh berdiri, kayak tadi hadir ya. Jadi kita juga bisa kenal. Oh, di atas, ya di balkon. Ya, ini fotonya ya. Jadi Sabtu 22 Maret, kalau Jason dan Gaby. Jadi kalau ada, jangan sampai ada juga ya yang memberi sanggahan. Kalau ada, harap menyampaikan secara tertulis, alasan yang jelas, identitas jelas, ditanda tangan, dan difoto dikirim ke sekretaris majelis, yaitu saya, di nomor WA yang sudah tercantum ya. Kalau ada sanggahan sampai 13 Maret. Kalau setelah itu tidak terima lagi sanggahan ya. Nah, kemudian kita melihat yang ketiga. Jadi di gereja kita bahwa minggu depan kita sudah masuk usia ke 77. Ya, jadi usia yang cukup panjang ya, dan kita akan bersama-sama memperingati ulang tahun gereja kita minggu depan. Dan di momen minggu depan kita akan bersama menyatakan janji iman kita untuk mendukung pelayanan di gereja ini. Sebagai bentuk kita bersyukur kepada Tuhan dan bentuk kasih kita kepada rumah Tuhan gereja ini. Memang kondisi ekonomi tidak mudah, ya kita bergumul, tapi kita mau bersama-sama juga belajar menyatakan lewat janji iman. Jadi kita sudah doakan minggu depan akan ada persidangan jemaat dengan agenda janji iman. Jadi nanti setelah selesai ibadah di Warta, kita akan memulainya dengan persidangan jemaat. Jadi nanti setelah persidangan ditutup, akan dibagikan link Google Form untuk Bapak Ibu Saudara menulis di sana. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang sudah fasih menggunakan teknologi, isilah di Google Form. Tapi kalau memang masih kesulitan, agak bingung bagaimana isi Google Form, bisa menulis di kertas. Tetap disediakan kertas bagi yang mungkin kurang fasih pakai Google Form. Nah, seperti biasa kalau yang kertas nanti mintanya ke Guru Injil Doli, ya. Jadi sudah didoakan dari sekarang sehingga minggu depan kita bisa menuliskan janji iman kita, persembahan janji iman kita. Lalu ada titipan dari panitia retreat. Jadi bersyukur jumlah yang diharapkan daftar sudah terpenuhi. Jadi pendaftaran sudah tutup ya. Sudah tutup. Tapi ada catatan, yang sudah daftar boleh dicek, mungkin jangan-jangan belum lunas begitu ya. Tolong dilunasi ya. Karena ada keperluan-keperluan yang harus dilakukan pembayaran ya untuk keperluan retreat kita. Ya, jadi itu. Kemudian terakhir, jadi e-poster untuk minggu depan di dalam memperingati ulang tahun gereja kita dan juga ulang tahun GPMBRI se-Indonesia. Ya, jadi ini tema dari sinode, yaitu firman-Mu terang bagi jalanku. Ya, kita renungkan hal apa yang selama ini menjadi pedoman saya dalam menjalani hidup. Ya, kiranya kita boleh kembali lagi datang ibadah minggu depan. Dan setelah ini silakan Bapak Ibu saat teduh, nanti kemasan bekas perjamuan boleh ditaruh di baskom di belakang. Tuhan memberkati.